Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Ini nanti berarti sebelum pembahasan akan saya berikan UTS-nya, kemudian presensi seperti biasa, weekly question seperti biasa. Sebelum ke weekly question, saya tunjukkan sambil presensi dulu. Weekly question-nya berkaitan dengan target nilainya bagus-bagus nggak? Hasil isiannya Lula kelas ini. Lumayan, Pak. Mana sih? Yang penasaran melihat. Kita cek sebentar ya. Ini ada sheet 2, sheet 3 ini apa ini? Mana? Wah, kok nggak ada yang lakin, kok tidak ada yang 7 targetnya? Oh, ada. Nah, ini dia. Hasilnya ada yang Sania tidak mengisi, Aiko tidak mengisi. Oke. Mufat, Hafid tidak mengisi. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Untuk weekly question ke-6. Nah, ini ada pepatah dari Cicero. A room without book is like a body without a soul. Nah, saya nggak tahu sekarang keadaannya buku-buku itu bentuknya PDF. Berarti kan jiwanya bergantung kepada device untuk membukanya. Tidak seperti dulu tanpa device. Buku ya tinggal dibuka saja hanya dengan pencahayaan cukup kan itu. Zaman sekarang sepertinya bergeser, tapi masih relevan jika ruangan tanpa buku itu seperti tubuh tanpa jiwa gitu ya. Ilmu mayoritas di 6, B+, kemudian ada satu tadi yang targetnya A. Silakan kalian hitung dalam semester ini, cut off-nya adalah semester ini, berapa jam rata-rata waktu yang Anda alokasikan untuk belajar. Definisi belajar menurut masing-masing ya. Dan satu pekan kita ada 168 jam. Silahkan mencoba menghitung, ya latihan lah ya, latihan menghisap diri kalau nanti ditanya, untuk apa masa mudamu? Nah, gitu. Kalau jawabannya belajar kan keren gitu loh. Jawabannya, anu Pak, kelontang-kelantung, nggak jelas. Apa itu? Innamal hayatud dunya laibun, walahwun, wazinatun, watafahur kan ngeri ya. Jadi silahkan coba berlatih menghitung sebagai pelajar itu sebenarnya berapa sih waktu yang kalian gunakan dalam satu pekan di semester ini untuk belajar, nah gitu. Ini intervalnya silahkan kalian cek di mana kira-kira posisi kalian sekarang kan gitu. Jadi jawab aja jujur ya, tidak perlu, ini bukan ujian PPKN, ini hanya weekly question supaya kalian mencoba tahu gitu. Alangkah lebih baiknya jika tiap semester, apalagi contoh nih ya yang sudah 3 kali, ada Lula, Rahmat Rafa, Zidan, Nada, itu dari tiap semester ada peningkatan kan baik. Karena ketika tidak ada perubahan atau perbaikan dari hari kemarin ya katanya merugi kan gitu. Oke, ini contoh jawabannya di kolom 1 isi berapa, kolom kedua seberapa yakin Anda dengan jawaban tersebut, atau degree confident intervalnya berapa. Kemudian yang kedua, berapa persen alokasi dari dana bulanan yang diterima, entah beasiswa maupun beasiswa BI, Bapak Ibu, ataupun IDB, Ibu dan Bapak, bukan Islamic Development Bank, berapa sih alokasi persentase, atau kalau kita kenal ada di istilah konvensional itu marginal propensity to consume, itu berapa yang consuming dialokasikan untuk menunjang keberhasilan studi. Definisi studi saya kembalikan ke masing-masing ya. Wah, Pak, saya itu nongkrong di kafe nyari inspirasi, oh monggo. Jadi seperti itu. Saya main game itu, beli paket game itu untuk supaya rilis kesetresan karena belajar ya, silahkan. Intinya definisi studi saya balikkan ke masing-masing. Itu ya. Ini persentasenya. Kenapa saya menggunakan persentase tidak nominal rupiah? Karena ketika nominal rupiah tidak comparable, karena kemampuan atau jatah rezeki itu berbeda-beda sehingga tidak bisa dikomparasikan. Tapi kalau waktu, saya rasa relevan karena semua memiliki jatah waktu yang sama. Oke, silahkan
diisi atau boleh di capture screen Lula untuk jawabannya ya. Waktunya sampai selesai saya panggil per 3 orang. Oke, cukup jelas ya. Silahkan kalian mulai di tag. Ini pilihan jawabannya ada di mana. Ini pilihan jawabannya. Kira-kira kalian ada di angka berapa? Boleh di screenshot deh supaya mempercepat ya. Oke, siapkan raise hand kalian untuk saya data kehadirannya. Sebentar. Cukup di fitur raise hand ya dan pastikan terlihat. Oke, kita mulai waktu mengisi sampai selesai saya panggil ya. Nail Arkan Aiko Zidan. Silakan raise hand dan on cam supaya bisa dicek. Tidak ada keterangan. Ada. 1, 2, 3. Oke. Zidan. Zidan mana tadi? Oh, di situ. Oke ya. Turunkan. Safa, Fatih, Raihan. Aiko turunkan Aiko. Biar saya tidak bingung Aiko. Oke. Oke. Turunkan. Kemudian Fatih, Sania, Fadlan. Akil. Oke, turunkan cukup. Sania, kamu sakit apa Sania? Kemarin salah makan itu Pak, jadinya. Salah makan lagi kok 2 kali? Iya, jadinya muntaber. Ya ampun, sudah 2 kali kamu salah makan. Makanan siapa kamu makan? Saya makan Indomie. Oke lah. Ya. Dulu ada mie setan, mie iblis, tapi sudah tobat jadi halal ya. Lula, Rafa. Satu sudah. Oke. Lula, nanti bantu saya cek ya jika tidak ada konfirmasi kendala device ataupun alasan yang diletakkan di chat, bisa di remove saja dari ruangan ya. Nanti kamu bantu cek yang tidak ada reasonnya, yang tidak ada alasan, nanti di ini aja. Aulia Cia Hana. Aulia Cia Hana. Oke, turunkan. Terus Nora Sifwah Piah. Ya, turunkan. Abin Zidan Wildan. 1, 2. Oke, yang tidak ada. Yang tidak ada siapa ini? Oke. Kemudian Khairul Ali Diva. Sudah. Oke, turunkan. Nesa Hilmi Eka. Nesa Hilmi Eka. Eka. Oh, itu Eka. Oke, Hima Dea Konita. Hairunisa, turunkan Hairunisa. Biar tidak bingung ya. Hilmi Konita. Ya. Oke. Kemudian Mufat Hafid. Hafid. Oke, saya ulangi lagi yang belum berdata ya. Oke, Hafid turunkan. Patih. Ada keterangan Lula? Kemudian Zidan. Kemudian Mufat. Ada keterangan? Iya, siapa? Siapa ya itu? Ya kamu, Zidan Basir. Basir. Nanti saya salah absen nanti kan. Karena yang pertama tadi kan barengannya Aiko, itu Mursidan Haki, benar dia. Salah, Barengannya Pak. Abin Wildan nggak Zidan kamu. Pak, saya salah absen. Oh gitu.
Terus yang satu tadi ada nggak? Yang Zidane ada kan? Mursi dan Haki ada? Oh, ada, betul. Fatih ada keterangan? Mufat ada keterangan? Lula? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, silakan di closing ininya, aksesnya untuk mengisi, waktunya sudah kita cukupkan. Kemudian sebelum ke pembahasan, saya tunjukkan nilai UTS-nya, silakan di tag satu persatu dan ini sudah direkam. Nanti juga bisa dilihat rekamannya ya. Ini dia. Siap-siap kelompok 7 akan saya berikan akses. Sudah ya? Silakan dicek kalian pelan-pelan aja. Oke. Tik, 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 tik. Oke, sudah. Sudah. Oke. Ini masih murni ya. Berarti murni itu belum dibagi dengan total. Totalnya 90. Oke. Nilai tertinggi 76/90. Berapa itu? Oke, nanti hitung. Oke, dah. Itu nilai murninya. Nanti 3 nilai tertinggi coba saya scan ya jawabannya supaya menjadi contoh. Oh, seperti itu jawaban yang nilainya tinggi. Jadi yang nilainya tertinggi nanti 3 atau 2 orang atau 1 orang akan saya coba scan untuk menjadi contoh bagi teman-temannya bagaimana jawaban yang semestinya gitu ya. Kalau kalian ingin mengambil silahkan nanti list ke Lula. Jadi kalau mau diambil bilang ke Lula siapa yang mau diambil karena yang bagus saja nilainya, yang kurang bagus nggak usah diambil ya, khawatir nanti tambah tertekan. Oke, silakan kelompok Wildan, Aulia, Aiko, layar dan waktu dipersilahkan. Apakah sudah muncul Bapak? Barusan muncul. Baik, mungkin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama, pertanyaan dari Muhammad Fadlan, jika ketidakstabilan keuangan global tetap terjadi di negara dengan sektor keuangan syariah yang berkembang, apakah ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam belum memiliki daya tahan sistematik yang nyata, atau karena teori keuangan syariah belum banyak diterapkan sehingga bergantung pada sistem konvensional? Jawabannya adalah klaim daya tahan sistematik Islam juga belum cukup terbukti secara empiris. Menurut Hasan dan Dridi, menunjukkan bahwa ketahanan bank syariah saat ini krisis pada tahun 2008 lebih bersifat parsial dan situasional, bukan bukti keunggulan struktural yang konsisten saja, namun pada dasarnya adalah sistem keuangan syariah yang ada sekarang adalah versi setengah jadi belum cukup syariah untuk membuktikan teorinya, tapi sudah cukup terhubung dengan sistem konvensional untuk ikut terguncang bersamanya. Apakah dari Fadlan pertanyaan sudah terjawab? Baik, cukup terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadlan. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dari Hairul. Banyak pasar seperti
M. Umar Chapra dan Abbas Mirahor menyatakan bahwa sistem keuangan Islam inheren lebih stabil karena berbasis risk-sharing dan real economy. Namun di praktiknya banyak bank syariah masih menggunakan big rate konvensional. Lalu apakah ini menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan Islami masih bersifat teoritis atau sudah operasional? Jawabannya adalah stabilitas keuangan Islam saat ini masih teoritis, bukan operasional. Ya, ada 3 buktinya, yaitu bank syariah masih pada benchmark LIBOR atau soft, bukan kinerja sektor real. Lalu ada mudharabah dan musyarakah hanya 5-10%, portofolionya sisanya instrumen. Lalu yang ketiga, secara statistik stabilitas bank syariah dengan konvensional tidak berbeda signifikan setelah dikontrol faktor kontekstual. Dan Chapra dan Mirahor benar by design, tapi selama implementasi masih setengah jalan. Klaim stabilitas itu belum bisa dibuktikan secara empiril. Apakah dari Hairul terjawab? Mungkin sekali lagi Hairul. Terjawab. Terima kasih. Baik. Mungkin lanjut ke rekan saya yang ingin menjawab. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan dari Diva. Itu dalam praktik modern seperti pasar saham atau trading, bagaimana batas antara investasi yang diperbolehkan yang masuk gharar atau masyir? Nah, dalam ekonomi Islam, batas antara investasi yang halal dan mengandung gharar. Aulia, bisa suaranya agak keras? Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Diva, yang dimana dalam praktik modern seperti pasar saham atau trading, bagaimana batasan antara investasi yang diperbolehkan dan yang termasuk gharar atau masyir. Nah, dalam ekonomi Islam, batas antara investasi yang halal dan yang mengandung gharar atau masyir tidak ditentukan oleh instrumennya, tetapi oleh cara orientasi transaksinya. Investasi dianggap sah jika berbasis kepemilikan aset real dan analisis yang rasional terhadap nilai fundamental. Sedangkan ia menjadi problematis ketika didominasi spekulasi jangka pendek dan ketidakpastian tinggi yang hanya mengejar keuntungan dari fluktuasi harga tanpa dasar ekonomi yang jelas, sehingga mendekati praktik perjudian terselubung. Apakah Diva sudah menjawab? Oke, kita next ke pertanyaan dari Kak Mufat. Itu kenapa instrumen keuangan syariah bisa lebih stabil terhadap shock atau bubble daripada instrumen konvensional. Nah, instrumen dalam keuangan syariah cenderung lebih stabil terhadap shock atau bubble karena dibangun di atas keterkaitan dengan aset real dan mekanisme bagi hasil, bukan hutang berbunga yang mendorong leverage berlebihan. Larangan terhadap riba, gharar, dan masyir membatasi spekulasi ekstrim dan transaksi tanpa nilai fundamental, sehingga mengurangi potensi pembentukan gelembung harga. Apakah dari keempat sudah menjawab? Mungkin orangnya belum hadir, bisa di next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari siswa Sakira, yaitu bagaimana peran instrumen kebijakan moneter syariah dalam mengendalikan likuiditas dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Seperti yang sudah saya jelaskan saat presentasi minggu kemarin, instrumen kebijakan moneter syariah ini berperan penting dalam mengendalikan likuiditas dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu yang pertama menggunakan giro wajib minimum syariah, yaitu adalah sejumlah dana wajib yang disimpan oleh bank syariah di bank sentral sebagai dana cadangan. Dan yang kedua itu menggunakan operasi pasar terbuka syariah atau OPTS, yaitu berfungsi untuk mengatur dana cadangan di bank. Dan yang ketiga itu adalah menggunakan credit ceiling atau pembatasan pembiayaan. Nah, ini adalah kebijakan pembatasan jumlah pembiayaan yang dapat dilakukan dan disalurkan oleh bank kepada nasabah.
Apakah pertanyaan dari siswa dapat terjawab? Baik, mungkin dari siswa tidak ada respon. Kita lanjut ke pertanyaan dari Khairunisa, yaitu apakah kinerja ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saat ini itu sudah menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan stabilitas pada penerapan keuangan syariah. Baik, menurut beberapa sumber seperti KNEKS dan juga Bank BSI, menurut KNEKS, kinerja industri keuangan syariah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan semakin menguat dari waktu ke waktu. Per September tahun 2025 kemarin, total aset keuangan syariah nasional itu mencapai 12.698 triliun. Nah, ini itu tumbuh signifikan sebesar 26,4% dibanding tahun sebelumnya. Dan juga menurut Bank Syariah Indonesia, aset perbankan syariah ini tuh tumbuh stabil dengan proyeksi pembiayaan pada tahun 2026 itu tumbuh mencapai 11,89% dan dana pihak ketiga atau TBK itu tumbuh sebesar 12,55%. Apakah jawaban dari Khairunisa dapat terjawab? Terjawab. Terima kasih, Dan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Himatul Khairunisa, mengapa kebijakan suku bunga tinggi pada masa krisis 1998 memicu negatif spread yang melumpuhkan bank konvensional, namun sistem bagi hasil pada bank syariah seperti bank muamalat justru mampu beradaptasi terhadap tekanan likuiditas tersebut? Oke, mungkin saya melanjutkan ya pertanyaan dari Hima, mengapa kebijakan suku bunga tinggi pada masa krisis 1998 memicu negatif spread yang melumpuhkan bank konvensional. Namun sistem bagi hasil pada bank syariah seperti bank muamalat justru mampu beradaptasi terhadap tekanan likuiditas tersebut. Jawabannya adalah bank konvensional ini adalah kolaps akibat negatif spread saat BI rate melonjak hingga 70% pada tahun 1998. Lalu bank konvensional juga wajib membayar bunga simpanan tinggi secara fixed, sementara kredit yang sudah disalurkan rektor tidak naik secepat itu. Lalu biaya dana melebihi pendapatan sehingga menjadi negatif spread, lalu insolvent. Lalu juga di sini bank muamalah juga adaptif karena bagi hasil bersifat variabel, sistem mudharabah tidak menetapkan retur simpanan secara fix ketika pendapatan bank turun akibat krisis. Bagi hasil ke nasabah otomatis menyesuaikan ke bawah, tidak ada kewajiban tetap yang harus dipenuhi di tengah tekanan likuiditas. Selain itu juga bank muamalah tidak terekspos instrumen derivatif dan spekulatif yang menghancurkan bank konvensional pada saat itu. Kepada Hima, apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami kembalikan kepada Pak Amin. Oke, baik, sebentar ya, bisa diturunkan layarnya, nanti saya pakai ini sendiri. Oke, baik, sebentar ya, saya berpindah lagi dulu ke share, layarnya bisa ya, share screen. Sebentar, review ekonomi Islam. Ini ya, betul ya? Share screen.
Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sebentar. Lihat. Oke. Sebentar, chargernya laptop bermasalah. Oke, Fadlan bertanya mengenai. Tunggu, saya sambil memperbaiki charger laptop. Bentar ya. Sebentar, ini mati, nggak bisa ya. Sebentar. Oke, mohon maaf ada kendala sedikit. Mohon maaf halnya jika stabilan global ketidakstabilan terjadi di negara dengan saya berkembang. Jadi kita Oke, Fadlan, baik, pertanyaannya bagus ya. Ketidakstabilan global gini. Di zaman dahulu itu hubungan antar negara tidak seperti hari ini, Fadlan. Zaman dahulu, mereka tidak ada sistem utang piutang. Oke, mereka masih menggunakan sistem yang cash. Itu dulu. Di masa keemasan Islam juga, ini kok chargernya bermasalah. Ini kalau nanti mati, saya khawatir laptopnya juga ikut mati. Karena kadang bisa, kadang tidak. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kalau zaman dahulu tanpa utang piutang, orang integrasi atau hubungan antar negara, ini kan bicara tentang global, berarti antar negara, itu sangat minim. Karena apa? Ketika dulu punya utang, itu belum tentu ketemu lagi dalam waktu yang dekat, bisa lagi 1 tahun kemudian, sehingga akan mengganggu stabilitas keuangan ketika ada utang piutang. Utang piutang bisa terjadi dalam lingkup kecil, artinya apa? Jika jaraknya sudah dikenal, sering bertemu, itu utang piutang. Jadi coba bayangkan zaman dahulu ketika jarak misalkan sini dengan negara Arab Saudi itu butuh waktu 6 bulan untuk perjalanan. Kira-kira mau nggak kamu memberi utang kepada orang yang datangnya 6 bulan sekali? Mana Fadlan? Ada? Bayangkan dulu ya, zaman dahulu seperti itu. Zaman sekarang, di mana era utang piutang itu makin masif, dan hampir setiap orang itu memiliki hutang, dan hutangnya mayoritas berbunga, maka bisa dibayangkan bagaimana statusnya keuangan global. Oke. Kemudian ada seseorang ingin menggunakan sistem keuangan syariah, tapi dia masih punya utang piutang dengan negara global. Oke. Sehingga menurut saya ketika sistem keuangan syariah diterapkan secara full tanpa terlibat utang piutang, saya rasa dia aman. Tapi negara mana sih yang tidak punya utang tanpa riba? Pertanyaannya kan di situ. Makanya sistem keuangan syariah yang terjadi itu parsial.
Kenapa? Karena dia masih punya beban utang. Kecuali sistem syariah tidak ada beban utang. Karena utang piutang dalam keuangan syariah, terutama untuk permodalan, itu tidak sesuai syariah. Tidak ada dalilnya. Coba cari dalilnya nanti ya kalau ketemu. Utang itu dibolehkan untuk apa sih? Dalam fikih Islam, dalam sejarah Islam dibolehkan untuk apa? Dibolehkannya untuk tolong-menolong, bukan untuk aktivitas bisnis. Oke, clear ya? Jadi, apakah ekonomi Islam belum memiliki daya sistemik yang nyata? Sistemik itu kan keseluruhan. Nah, kalau keseluruhannya sebagian besar masih terintegrasi dengan keuangan global yang full of debt, full of crisis of debt, saya rasa belum bisa dikatakan itu keuangan yang sistemik. Kalau memang keuangan Islam sistemik, berarti tidak ada pinjam-meminjam modal asing untuk melakukan suatu usaha. Dan Anda pun ada pinjam-meminjam modal, harusnya tidak boleh berbunga. Ketika ada berbunga, berarti belum syariah. Clear ya di situ. Nah, apa yang bisa dilakukan? Secara moneter memang ini makro. Yang bisa dilakukan contoh, yang saya selalu contohkan adalah, mohon maaf, Aceh. Kenapa Aceh? Karena skala makro terkecil itu ada di level provinsi. Walaupun secara teori negara, namun karena ada hak otonomi daerah, sehingga menjadikan kawasan provinsi bisa mengatur perekonomiannya sendiri, termasuk kebijakan. Sehingga kenapa ada PDRB, kenapa ada produk domestik bruto regional, karena memang ada hak otonom. Mereka memiliki hak otonom tadi. Idealnya secara teoritis memang makro itu negara. Namun perkembangannya ada namanya hak otonom, di mana suatu daerah dapat melakukan otonomi. Itu yang lebih besar ya, secara provinsi, dia punya hak melarang lembaga. Ini saya juga belum memastikan apakah benar atau tidak, tapi banyak informasi yang saya dapat di Aceh itu melarang lembaga keuangan berbasis bunga beroperasi di sana, sehingga ingin menghindarkan pelaku usaha siapapun di dalam kawasan Aceh untuk terhindar. Ada nggak orang Aceh ini? Yang ada orang Aceh itu kelas mana ya? Saya lupa. Nanti tanya tuh, konfirmasi ke orang Aceh. Ya, jadi mereka dilarang untuk dicegah gitu. Lembaga itu dicegah untuk masuk beroperasi di sana. Pak, ada pinjol dan sebagainya. Yang penting lembaga fisiknya dicegah dulu. Yang online ya susah mencegahnya ya. Kecuali nanti ada cyber yang bisa melakukan itu. Tadi walau alam apakah bisa atau tidak. Nah, itu Aceh. Skala yang lebih kecil lagi yang pernah saya tahu itu di Kulon Progo. Di kawasan Kulon Progo, dia punya kebijakan seragam itu harus memanfaatkan produk daerah. Minuman harus memanfaatkan produk minuman daerah. Kemudian iklan rokok tidak boleh masuk di kawasan Kulon Progo. Indomaret, Alfamart tidak boleh beroperasi secara independen di sana kecuali bekerja sama dengan koperasi setempat, dan tidak boleh merekrut karyawan selain penduduk asli Kulon Progo. Yang saya tahu itu ya. Kemudian iklan rokok tidak boleh beredar di kawasan itu. Mereka tidak peduli dengan pajak pendapatan rokok karena mereka beranggapan ketika rokok masuk di Kulon Progo, pemudanya akan menjadi tidak produktif dan akan menjadi orang yang apa istilahnya ya. Intinya kurang produktif. Karena kalau pemuda sudah terkena rokok, itu menjadi produktivitasnya turun. Itu hak asasi mereka. Kalian mau debat, itu sarkas gini-gini, terserah. Itu kan pandangan mereka. Dia punya kebijakan perda. Kita lihat, apakah dengan perda itu akan menjadikan pemudanya itu produktif? Tidak pengangguran, tidak lontang-lantung. Kalau memang terjadi benar, berarti apa yang dicetuskan betul. Di Aceh misalkan, dengan kebijakan menghalangi lembaga keuangan berbasis riba itu masuk, apakah menjadi keuangannya makin berkah, makin jauh dari azab Allah? Wallahu alam, kita akan tunggu kan gitu. Buktinya seperti apa? Tapi secara langkah itu sudah sangat syar'i. Nah, ketika kita masih mengatasnamakan syariat, namun memiliki hubungan bilateral maupun multilateral dengan keuangan global yang full of riba, ya bisa dikatakan nggak itu syariahnya? Atau diragukan kan gitu. Karena apa? Jika tidak salah, dosa terkecil dari riba itu seperti
berzina dengan ibu kandung. Perumpamaannya seperti itu. Dan kita ketahui berzina dengan ibu kandung itu sangat parah gitu. Masih karena negara kita masih menganut norma hukum atau moral, maka itu tidak bermoral atau amoral. Di luar negeri mungkin itu hal yang normal kan gitu. Bahkan ada banyak cerita-cerita rakyat yang melegalkan hal itu gitu. Contohnya ya. Jadi semoga menjawab pertanyaan Fadlan, sehingga ketika sistem keuangan Islam masih parsial dan mereka masih berinteraksi dengan utang-utang riba, ya susah. Kecuali memang mau mengikuti langkah, kita lihat bagaimana Aceh dengan mengambil tindakan seperti itu, bagaimana. Yang bisa saya sampaikan adalah level keluarga, level individu, banyak yang sudah menyatakan demikian, termasuk di sini. Nanti jika kalian mau akan saya bawa ke kelas ya. Kelihatan nggak saya menunjukkan buku ini atau masih ada background-backgroundnya ini ya? Oke, saya coba ini. Nah, ini kalau level individu, level komunitas ada, level daerah. Nah, ini yang saya belum punya faktanya. Sebentar, bukunya nggak kelihatan ya. Pernah saya tunjukkan nggak ya di sini? Ini menghilangkan background gimana? Mematikannya. Nah, ini nih. Oke, di sini ada satu komunitas yang beliau-beliaunya ini banyak ya. Nanti coba sih saya tampilkan di kelas aja, ingatkan aja ya, karena ini waktunya terbatas. Oke, nanti di kelas coba diingatkan. Saya ada bukunya, nanti akan saya carikan atau siapkan. Kita geser ke Khairul Malik. Banyak pakar seperti bahwa sistem keuangan Islam inherent lebih stabil karena berbasis dari jaringan ekonomi. Namun sebetulnya Bang, benchmark rate konvensional, betul. Di dalam konferensi pun juga seperti itu, dan beberapa nasabah juga mengatakan demikian. Pertanyaannya, nah, antara problem yang terjadi di bank syariah dengan moneter yang kita pelajari, bank syariah hanya sebuah agen di mana memang kalau kalian menganut salah satu pakar yang kontra dengan bank syariah, banyak buku-buku, banyak yang disampaikan bank syariah belum sesuai syariah. Ada lagi pakar yang lebih pertengahan, artinya daripada kita berinteraksi dengan konvensional, lebih baik kita menggunakan bank yang memang sudah berniat untuk hijrah. Jadi, ketika kalian adalah individu yang tidak punya kepentingan dengan lembaga keuangan, ya silahkan kalian jangan gunakan bank, silahkan menganut para pakar yang bilang bank syariah itu nggak syariah. Tapi ya jangan kemudian pakai bank konven. Saya pernah menemui satu orang dari Bawean yang beliau tinggal di Malaysia, tapi warga negaranya seingat saya masih Indonesia atau bagaimana. Intinya keturunan orang Indonesia yang tinggal di sana dan diamanai untuk mengelola tanah-tanah kerajaan. Ketika saya bertemu beliau, saat itu masih S1, beliau tidak menggunakan bank sama sekali. Karena beliau beranggapan, saya tidak bertransaksi dengan bank itu masih bisa survive. Dan beliau kemana-mana bawa uang cash. Di dalam kopernya itu bukan pakaian, cash. Dibawa kemana-mana. Saya pernah tanya, Pak, apa enggak bahaya nih sebagai mahasiswa S1? Kalau memang ini bukan harta saya, Mas, dan ini titipan Allah yang memang milik orang lain yang belum saya sampaikan, ya sudah, diambil hilang-hilang saja. Tapi kalau memang ini titipan Allah, saya jaga dan hak orang lain saya sampaikan, insya Allah akan menjaga harta saya. Saat itu saya masih tidak rasional. Aneh Bapak ini kok bisa transaksi tanpa perbankan, di mana saat itu saya masih pro dengan perbankan syariah sekali. Seumuran kalian lah ya, enggak, semester berapa itu? Semester 8 atau sudah lulus S1. Jadi saya mengajak beliau untuk menggunakan perbankan syariah. Namun beliau punya prinsip tidak mau transaksi. Cuman seiring berjalannya waktu mempelajari sejarah keuangan, saya mikir kalau dia nggak berinteraksi dengan bank tapi menggunakan mata uang fiat kan sama aja gitu. Cuman saya belum ketemu lagi dengan beliau. Intinya ternyata ketika ada orang yang yang menganggap bank syariah tidak syariah, ya memang dia tidak menggunakan transaksi bank sama sekali. Pertanyaannya, jika kalian tidak mampu, pilihannya ya dua, menggunakan bank konven atau bank syariah. Ya lebih baik bank syariah karena lebih mending ada opsi-opsi yang memungkinkan kita terhindar dari pemberian bunga. Karena apa? Mau tidak mau ketika kita meletakkan dana kita di bank konven, misalkan kita bilang, oh enggak, saya nggak mau bunganya, ya tetap dikasih.
ada satu lembaga pendidikan yang menyadari sebelum era Bank Syariah ya, tahun 90-an, semenjak berdirinya tahun 60-an sampai 90-an, itu pernah saya mencari tahu, lembaga karena kita butuh tempat menyimpan, maka mereka meletakkan saat itu namanya Bank Lipo Bank. Itu ada meletakkan dana sekitar ratusan juta di situ. Tapi akuntansi keuangannya dipisahkan. Misalkan dia meletakkan 1 miliar di situ. Ketika ada tambahan bunga, anggaplah per bulannya ada 1 juta gitu ya, mudahnya gitu, dari 1 miliar ada 1 juta masuk ke rekening, itu 1 jutanya dia singkirkan, dia pisah, dia tidak mau ngambil. Itu bagi lembaga pendidikan Islam yang mengerti tentang riba, dia tidak menggunakan bunga yang masuk. Jadi dia punya, kalau saya meletakkan 1 miliar, semisalkan 1 miliar setahun itu ada 12 juta itu tidak diambil, dibiarkan. Nah, kemudian semenjak banyak lulusan dari lembaga pendidikan ini belajar di ekonomi, mereka berijtihad. Terus dana dari bank ini gimana? Sudah ada bank syariah ya, dia pindah bank syariah, bank konven ditinggalkan. Tapi ada dana yang dulu diberikan dari bunga. Nah, ijtihadnya, singkat cerita itu boleh digunakan untuk kemaslahatan bersama, yang penting bukan untuk Islam. Contoh, pembelian penerangan jalan di desa-desa, penggantian perbaikan jalan yang digunakan oleh semua manusia, tidak hanya Muslim tapi juga kafir juga menggunakannya, kan gitu ya. Selain Islam juga menggunakannya, itu berarti lebih boleh. Tapi kalau untuk pembangunan asrama, pembelian buku-buku kitab, nggak boleh. Untuk beasiswa siswi santrinya tidak boleh. Tapi untuk kemaslahatan bersama yang bisa digunakan untuk umum, bangun jembatan, misalkan alokasi. Jadi yang dari bunga tadi akhirnya dialokasikan untuk memperbaiki jalan desa, akses menuju pesantren misalkan, karena yang menggunakan jalan itu kan orang umum, tidak bisa kita pilih yang Muslim saja. Jadi apa tadi? Sebentar. Benchmarknya lembaga keuangan Islam yang teoritis seperti itu. Kenapa gitu kan? Dan kenapa yang bank syariah masih menggunakan benchmark konvensional? Karena mereka takut ketika keuntungan yang ditentukan itu ketinggalan dengan tren, karena benchmarknya konvensional itu mirip-mirip atau mirroring kepada inflasi, karena sistem keuangan kita yang masih tergerus inflasi. Kecuali kita mau secara sistemik fundamental mempack mata uang kita seperti 1946 itu, yaitu 5 rupiah setara dengan 35 gram ya. Saya kok lupa. Kemarin yang kita buka undang-undangnya itu berapa? 5 rupiah atau 1 rupiah setara dengan 5 gram ya? Setara dengan berapa gram itu kemarin yang undang-undang yang saya sampaikan itu ya? 5 gram setara dengan 5 rupiah setara dengan 5 gram atau 1 rupiah setara dengan 5 gram. Nah itu. Jadi di situ ketika itu diaplikasikan menggunakan sistem keuangan yang fix, saya rasa itu menjadi lebih berarti. Atau seperti yang digambarkan di film, ketika memang pencetakan alat transaksi itu berdasarkan simpanan yang ada, saya rasa itu lebih stabil. Lebih stabil. Karena apa? Tidak ada penciptaan mata uang baru. Kemarin saya pernah ilustrasikan, bisa nggak kalian jika satu kelas ini masing-masing orang menerima 1 juta gitu, bisa nggak mengembalikan tanpa ada pencetakan mata uang baru? Kalau bisa, dengan bunganya, berarti kalian harusnya menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain. Gitu. Dan orang lain ada yang merugi, berarti zero sum game. Artinya apa? Perekonomian yang sama-sama nol. Gitu. Ada yang diuntungkan plus 1, ada yang dirugikan negatif 1. Untungnya 2 plus 2 negatif 2. Dan dikumpulkan jadinya zero sum game. Atau permainan yang endingnya adalah nol. Tidak ada yang win-win solution. Gitu ya. Stabilitas keuangan masih bersifat teoritis atau sudah operasional? Secara level komunitas, individu, keluarga, itu sudah beroperasi. Tapi secara sistemik, teoritis belum bisa terbuktikan karena apa? Adanya fiat money. Jadi idealnya belum. Tapi kalau ditanya, pernah nggak terjadi di dunia ini? Pernah. Di mana sebelum fiat money, 3 abad terakhir, manusia dulu bertransaksi dengan logam mulia. Bisa dilihat bagaimana stabilnya
bagaimana tidak pernah tercatat dalam sejarah krisis keuangan akibat sistem. Coba cari literasi, fakta sejarah, minta bantuan AI boleh. Sebelum zaman fiat money, sebelum era Bretton Woods, sebelum pencetakan EU pertama kali, ketika dunia menggunakan global gold and silver bimetalis standar, pernah nggak terjadi krisis keuangan akibat sistem? Kalau tidak pernah, berarti sistemnya syariah. Karena di zaman dahulu, sebelum Islam datang sampai Islam berkuasa, manusia menggunakan emas dan perak sebagai alat transaksi. Ketika itu berlangsung, ada nggak sistem keuangan yang error? Pernah terjadi inflasi besar-besaran di zaman Mansa Musa, ketika nyebar-nyebar emas di mana-mana. Nah, itu. Apakah itu krisis? Enggak, itu hanya inflasi aja. Bukan krisis. Oke? Clear ya? Untuk Khairul, kita lanjut. Sudah selesai nggak ini ya? Semoga selesai. Wah, saya sudah menyiapkan papan tulis. Kalau andai ada coret-coretan. Kemudian kita ke Diva. Oke. Untuk Diva sudah terjawab ya, Diva. Transaksi modern yang kamu bahas konvensional itu sudah diupload oleh Lula, yang artinya intinya seorang peraih Nobel ekonomi. Kalau peraih Nobel berarti di atas profesor harusnya, karena profesor ekonomi banyak. Tapi peraih Nobel ekonomi mungkin setahun hanya 1 orang, 2 orang. Berarti kan lebih jarang gitu, lebih tinggi lah ya secara pengakuan dunia kan gitu ya. Itu saja beliau menganggap Wall Street sama dengan gini-gini. Kalian ini belajar analogi nggak ya? Oke, kita coret-coret sedikit. Salahnya ini coret-coretannya itu ini. Oke, pennya kita ubah warna merah aja ya. Salah. Ini Diva. Jadi beliau mengatakan Wall Street sama dengan kasino, veritable kasino. Oke. Kasino itu adalah tempat maisir atau tempat judi. Oke. Wall Street adalah capital market. Wall Street adalah secondary market, bukan primary market. Oke, pasar sekunder. Berarti pasar sekunder adalah tempat judi. Clear ya? Wes. Bisa dipahami, nanti dibaca aja artikelnya, Diva. Sehingga pertanyaan ini, bagaimana batasan investasi yang dibolehkan yang termasuk boror atau maisir? Clear ya? Trading saham, sekunder market, yang konvensional diibaratkan sebagai judi. Oke. Investasi halal yang mengandung boror maisir, tetapi cara saya mengajar investasi. Investasi itu yang ada di zaman sekarang, maknanya sudah bergeser dari yang pertama. Kalau kita bicara investasi adalah produksi, menciptakan, memberi nilai tambah barang dan jasa. Barang dan jasa atau good and services. Oke. Pak, investasi itu yang pertama adalah investasi langsung, yaitu memproduksi barang dan jasa, produsen. Kalian membuat meja, kalian membuat kursi, kalian membuat sabun, kalian menjahit baju, itu produksi. Membuat benang, itu produksi. Jasa, berdagang, kalian beli barang, kalian jual lagi, kalian menjahit baju, kalian membangun bangunan, itu jasa. Kalian merubah tanah menjadi batu bata, kemudian menjual batu bata, berarti kombinasi antara barang dan jasa. Itu investasi secara langsung. Kalian jualan gorengan, kalian jualan lauk, kalian memproduksi, merubah, itu investasi. Oke, clear ya? Kemudian ada investasi yang tidak langsung. Jadi ini jenis investasi memproduksi barang dan jasa adalah investasi yang direct, yang langsung. Kemudian ada indirect, yang tidak langsung. Apa itu? Penyertaan modal. Di dalam literasi modern itu artinya yang sekarang ada ya, yang kalau ditanya syariah tidak syariah, intinya sekarang itu ada 2. Ada yang berbasis debt, ada yang berbasis ekuitas. Dalam Islam,
Utang piutang tidak boleh digunakan dalam akad tijari, akad bisnis. Berarti pengembangan bisnis dengan utang piutang dalam Islam tidak ada. Dalam konvensional ada, debt. Oke, kita bahas dulu yang konvensional tidak dengan dalil nakli, tapi dalil akli aja. Semisal Diva bisa open mic, saya mau ajak diskusi penanya ini. Atau siapapun yang bisa open mic, kita diskusi ya. Sudah? Bisa Diva? Bisa, Bapak. Oke, coba open mic ya. Semisal Diva punya usaha. Oke, gitu ya. Semisal Diva itu punya usaha. Papan tulisnya saya 50-50. Misalkan Diva itu punya usaha gitu ya, Diva ya. Anggaplah mengembangkan usahanya dengan utang. Utangnya tidak berbunga, utang yang syar'i, gitu ya. Diva pinjam ke saya 5 juta. Terus dipakai untuk usaha berjualan baju online. Clear. Pertanyaan saya adalah, apakah usaha jualan bajumu selalu untung atau tidak? Bisa jadi tidak, Pak. Oke, berarti 50-50 ya. Usaha kamu 50-50. Artinya uncertain. Bayar utang ke saya pasti atau tidak pasti? Pasti. Oke, certain. Kira-kira ini tidak pakai bunga loh ya. Mungkin nggak sih ketidakpastian itu membayar sesuatu yang pasti? Masuk akal nggak? Memberatkan nggak? Memberatkan. Walaupun tanpa bunga loh ya ini ya. Walaupun tanpa bunga. Utangnya utang syar'i, Pak. Itu loh memberatkan. Karena apa? Utang itu pasti dibayar. Pasti ditagih di akhirat. Usahamu belum pasti untung. Clear. Kita kenapa? Itu alasan salah satu hikmah kenapa syariah melarang utang piutang meskipun utang piutang yang sifatnya core. Makanya sistem seperti ini yang paling cocok digunakan untuk kordulasan, membantu masyarakat dengan dana sosial, mengembangkan usaha UMKM dengan dana sosial, yang mana kordulasan itu tidak perlu balik. Yang penting pokoknya saja. Itu sudah sangat membantu bagi mereka. Syukur-syukur tidak perlu tagih. Kalau Anda pun rugi, jadi kan nggak memberatkan. Tapi hanya untuk membantu supaya mentas dari kemiskinan. Tujuannya itu adalah akad tabaruk, keuangan sosial, social finance. Di konvensional nggak ada social finance, oke? Adanya CSR, corporate social responsibility. Itu pun dianggap cost, dianggap biaya. Padahal di dalam Islam, ketika kita berniat untuk infak untuk sosial, itu malah dilipat gandakan, kan? Bertentangan sekali dengan Al-Baqarah 261. Oke, kita geser ke, anggaplah kita pakai ekuitas yang konvensional nih. Ekuitas itu kan mirip dengan bagi hasil. Mirip dengan bagi hasil. Karena apa? Misalkan, oke Diva, saya menyertakan modal 5 juta. Dari 5 juta, kalau ada keuntungan, nanti kita bagi ya 70, 60, 30, 70. 70 untuk Diva, 30 untuk saya. Sistemnya adalah revenue sharing. Kalau ada keuntungan. Kalau rugi bagaimana Pak? Ya sudah, saya menanggung kerugian dari 5 juta ini berapa kerugiannya? Kamu menanggung usaha yang kamu lakukan, effort yang kamu lakukan. Kita pastikan kalau ada untung 30-70, kita pastikan kalau rugi ya sudah, kamu yang menanggung, Diva yang menanggung kerugian usaha, lelahnya, effortnya, waktu, upaya yang dilakukan, saya menanggung modal. Kira-kira sama-sama uncertain nggak? Sama-sama uncertain kan? Sama-sama belum pasti kan? Saya belum pasti dapat keuntungan, saya belum pasti rugi, kamu belum pasti untung dan belum pasti rugi. Clear? Adil kan? Terus, jika ada kepastian yang bisa kita pastikan adalah jika kamu pasti untung, kepastian saya 30-70. Jika kamu pasti rugi, ya saya menanggung kerugian sesuai dengan modal yang saya berikan. Kamu pasti rugi di usahamu. Berarti certain dengan certain, uncertain dengan uncertain. Lebih adil atau enggak? Lebih adil. Ini bukan dengan dalil nakli. Jadi, batasan investasi yang halal dan mengandung gharar ditentukan oleh firman, tetapi secara
Oke, berarti investasi itu seperti itu aslinya. Ada dua, langsung, tidak langsung. Yang tidak langsung adalah penyertaan modal. Yang langsung berarti melakukan usaha sendiri dengan dana sendiri. Clear ya? Itu yang saya tulis di bab 1 tentang what is investment. Apa sih? Mendudukkan kembali, meredefinisi kembali makna investasi yang sudah bergeser. Karena investasi dalam dunia modern, masyarakat awam pahami adalah yang penting kalau saya letakkan 1 juta bisa kembali 1,5. Mbuh pakai bunga, entah itu pakai halal haram nggak peduli lah. Kalau definisi itu dipakai berarti mohon maaf aktivitas judi, aktivitas babi ngepet, aktivitas penggandaan dana oleh Dimas Kanjeng itu dianggap investasi dong. Oke? Makanya terus menjual tubuh, menjual bagian-bagian tubuh untuk iklan, itu juga investasi dong, karena menggandakan dana. Ya enggak gitu juga. Karena investasi dalam Islam harusnya ada aspek halal haramnya. Ada aspek boleh atau tidaknya. Oke? Kita coba kembali. Kemudian investasi dianggap sah jika berusaha menggunakan aset real. Pertanyaannya yang mana sih? Pertanyaanmu yang mana? Panjang banget ini. Yang cuma sampai tanda tanya itu aja, Pak. Oh, yang bawahnya apa ini? Jawaban tuh ini. Mungkin jawaban dari Oh, aduh, ini antara jawaban dan pertanyaan membingungkan. Oke, Diva ya, itu ya cukup jelas ya. Jadi sedikit saya spill apa yang saya tulis bab 1 tentang meredefinisi makna investasi kepada makna sesungguhnya karena sudah bergeser melenceng jauh dari apa yang dipahami. Karena S sama dengan I. Oke, ada beberapa pertanyaan di sini. 6, 7. Oh, oke. Kita ke Mufat sekarang. Oke, Mufat ada atau tidak? Nanti kalau tidak ada ya rekamannya kita berikan. Kenapa instrumen keuangan syariah bisa lebih stabil terhadap bubble daripada keuangan konvensional? Oke. Kenapa lebih stabil? Coba saya cari papan tulis lagi ya. Oke, ini nambah papan tulis gimana caranya? Oke, kita nambah. Loh, tulisan tadi kok hilang ya? Oh, hilang. Ya sudah, kita pakai papan tulis yang tadi lagi. Hilang, papan tulisnya hilang. Oke. Kenapa lebih stabil? Nggak usah saya coret-coret lah. Kalau ingat soal ujian yang video kedua, ketika sistem keuangan yang digambarkan di kartun itu belum dijaminkan ke IOU, ke mata uang pertama atau alat penjamin apa istilahnya keuangan, kita bisa lihat di sana bahwasanya keberadaan alat tukar itu fix. Alat tukar itu bisa bertambah ketika ditambang, ketika ada penggalian. Penggalian itu ada effort, ada waktu, ada usaha, butuh waktu. Antara proses penggalian dengan proses berkembangnya jumlah manusia dan juga produksi barang dan jasa itu lebih stabil, lebih mirip dibanding kita mencetak mata uang. Mencetak mata uang sehari bisa 1 miliar. Produksi mobil bisa nggak? Dalam 1 jam jadi 5 mobil ini. Atau dalam 1 jam jadi 1 mobil seharga 1 miliar. Bisa nggak? Berarti kecepatan percetakan mata uang kertas itu lebih cepat dibanding menghasilkan barang dan jasa di sektor real. Adapun penggalian tambang, proses pemurnian dan lain sebagainya itu lebih stabil beriringan dengan jumlah barangnya. Sedangkan mata uang itu jumlahnya cepat, di printnya segera. Oke, disitulah kenapa lebih stabil dibanding instrumen keuangan konvensional dari bahan bakunya ya. Dan dia memiliki nilai intrinsik. Yang kedua, jika keuangan syariah melarang riba, melarang penambahan utang piutang nggak boleh ada tambahan. Kira-kira Mufat atau perwakilan Mufat ada siapa yang bisa saya tanya ini? Yang siap on mic siapa? Coba on mic. Boleh cowok, boleh cewek. Untuk diskusi. Supaya tidak seperti radio ya. Kalau radio itu kan satu suara. Nah, kalau podcast kan 2 suara. Coba 1 orang yang bersuara. Saya mau diskusi dulu. Halo, nggak ada orang kah? Siapa? Bebas. Oh, nggak ada yang bersuara nih. Mungkin boleh ya, Pak.
Oke Ali, yang di tempatnya tenang nih ya. Oke Li, misalkan Li, kita utang piutang menggunakan emas, kamu pinjam 5 gram, balik 5 gram, tidak ada bunganya. Terus Ali minjemkan ke yang lain 1 gram, 1 dinar, tidak ada pencetakan yang baru, kira-kira. Terus dibandingkan dengan pinjam 1 juta, balik 1.100.000, minjem 500.000, balik 500.050, kira-kira lebih banyak mana, lebih stabil yang mana? Sistem dengan peminjaman bunga-bunga atau nggak ada bunga-bunga? Kalau menurut saya yang emas Pak tidak ada penambahan. Soalnya kan Alasannya? memang jumlahnya seperti itu, jadi tidak ada pertambahan yang tidak didasari pada aspek aset real Pak. Berarti kan ya sudah, perputaran dananya segitu-gitu aja kan? Ya, tidak ada tambahan. Lebih stabil tuh. Kalau Betul. utang piutang tanpa bunga. Kalau utang piutang dengan bunga, dalam 1 tahun ada transaksi beberapa, kira-kira jumlah mata uangnya gimana keadaannya dengan bunga tadi? Jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada aset yang benar-benar diperjualbelikan secara real Pak. Padahal hanya utang piutang loh ya. Iya. Berarti harus ada pengeprintan mata uang baru, diprint, dicetak. Oke. Berarti dengan metode sederhana saja, equilibrium atau supply and demand, kalian kan sudah belajar supply and demand yang konven nih. Kita pakai ilmu konvensional yang supply and demand, kira-kira demand mata uang berlipat ganda nggak? Supply-nya berlipat ganda nggak? Ketika supply berlebih, demand berlebih, yang terjadi apa? Penurunan nilai mata uang rupiah. Karena apa? Dicetak berlebih. Kenapa dicetak berlebih? Karena ada keperluan untuk bunga tadi. Pak, seandainya tidak dicetak berlebih, gimana? Ya berarti nggak boleh ada bunga. Adanya bunga menuntut untuk pencetakan lebih. Karena bunga itu kan gini-gini. Kenapa sih kita tuh ke bank konvensional kok nggak bilang berapa ribanya? Kenapa bunga? Kenapa bahasa Inggrisnya interest? Kenapa bahasa Arabnya faedah? Karena menarik gitu kan. Karena setan itu membuat sesuatu yang di dunia itu menarik gitu. Mereka itu marketingnya neraka. Jadi membuat nafsu itu menjadi menarik. Sesuatu yang berdosa itu dibuat menarik gitu. Dibuat hati kita condong kepadanya. Contohnya ya, riba diganti menjadi interest. Interest apa sih? Interesting, menarik kan? Bunga. Kenapa bunga bank? Karena bunga itu indah gitu. Jadi sesuatu yang berdosa itu dibuat indah-indah gitu. Kemudian bahasa Arabnya juga bagus, faedah. Wah, manfaat, faedah. Jadi secara bahasa riba yang jelas-jelas di Quran, usuri yang dalam bahasa Inggris itu disamarkan menjadi sesuatu yang menarik. Interest, suku bunga kan indah ya, faedah. Jadi itu adalah bentuk marketing, bentuk framing. Kalau dalam bahasa behavior science itu framing agen-agen neraka untuk membuat sesuatu yang buruk itu tampak baik di mata manusia. Jangan tertipu. Innamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun wa mal hayatud dunya illa mata'al ghurur, hanya kesenangan yang menipu. Kan gitu. Jadi keuangan syariah kenapa bisa lebih stabil? Karena yang konvensional ada dua tadi. Ya alat tukarnya, ya sistemnya yang berbunga tadi. Yang terakhir, jantungnya apa? Yang memompa keuangan itu berputar secara kencang, lembaga keuangan. Oke. Baik itu perbankan maupun non perbankan, itu adalah jantung dari sistem keuangan kapitalis konvensional ya. Seperti itu Mufat ya. Kalau tidak ada ya sudah kita lanjut karena tidak ada komentar ya. Tuh masih 3 ya. Semoga setengah 9 selesai. Sifah, bagaimana peran instrumen kebijakan moneter syariah dalam mengendalikan? Oke. Yang ditanyakan instrumen ya. Saya tidak banyak komentar, silahkan nanti dibaca saja di berbagai macam literasi, karena instrumen kebijakan syariah yang ada itu masih parsial, sehingga likuiditas yang dijaga dan stabilitas yang dijaga juga sifatnya parsial. Selama mata uangnya, alat tukarnya masih mengedepankan sistem fiat yang dicetak tanpa underlying aset, maka instrumen kebijakan moneter syariah bersifat parsial. Artinya, ya setengah-setengah, tidak bisa sistemik.
Yes, gitu. Bisa nggak lebih stabil? Ya lebih mending lah, lebih stabil sedikit, tapi tidak bisa keseluruhan ya. Contohnya gini, kita coba buat gambarnya. Anggaplah ini sorry, mana ini pensilnya tadi? Kenapa pensilnya besar banget ya? Anggaplah ini sistem keuangan kita ini konvensional, 100% konven gitu kan dulu. Berarti 100% tidak stabil. Semisal kita tuh baru 7%, ya gede banget ya 7%. 7% berarti stabilitasnya itu menjadi 97% yang konven, 93% konven. Artinya yang lebih stabil ya ada pengaruhnya, tapi sedikit. Pak, semisal semuanya menggunakan Bank Syariah 1 Indonesia gimana, Pak? Dengan tanpa adanya bunga, ya insya Allah lebih bagus lagi. Jadi, apakah tidak ada dampaknya? Ya ada, pasti ada dampaknya. Karena apa? Pengembangan usaha dengan suku dan sebagainya. Tapi sangat disayangkan, itu masih bersifat parsial, belum bisa sistemik. Sehingga stabilitas yang diciptakan, ya kalau dulu tuh tingkat naik turunnya misalkan seperti ini, ada keuangan syariah, agak mending lah. Gitu ya. Jadi lebih baik. Pak, kalau ditanya lagi, bagaimana dengan saham syariah? Oke, saham syariah itu halal atau syariah lizatihi, operasionalnya syariah. Tapi kalau saham syariah diperdagangkan di pasar keuangan konven, karena saham syariah itu masih bisa diperdagangkan di saham di keuangan konven, berarti gimana dong statusnya? Ya, disyariah li ghairi zatihi, tidak syariah dikarenakan selain zatnya. Contoh, jual beli pisau itu kan boleh. Tapi kalau jual belinya pisau diperdagangkan pada tawuran, berarti pisau digunakan bukan untuk mengiris bumbu, bukan untuk di dapur, tapi untuk tawuran anak-anak. Gimana itu? Menjual pisau sembelih yang agak panjang, tujuannya untuk sembelih, tapi dibeli untuk tawuran. Kira-kira yang salah penjualnya atau pembelinya yang menggunakan untuk tawuran? Kan gitu. Oke, clear ya? Ayam disembelih dengan halal, tapi di bumbunya ada ingredient sekali, bukan ingredient. Ditransaksikan ayam dengan utang piutang riba. Barangnya halal, tapi cara transaksinya yang menjadikan tidak halal, kan gitu. Sehingga Pak, saham syariah kalau diperdagangkan di pasar sekunder syariah atau syariah trading online system yang saya pakai, itu saya coba amati. Kalau pelakunya nggak paham fikih, bertransaksinya ngawur, seperti yang konvensional, mirroring, berarti seperti kasusnya Umar. Umar pernah melarang para pedagang pasar untuk keluar dari pasar Umar, pasarnya Umar saat itu, yang tidak paham fikih silahkan keluar. Lah, pertanyaannya, apakah OJK, BI sampai sedalam itu? Karena apa? Ketika dia tidak paham fikih, bisa terjadi wailul mutaffifin. Ada kecurangan-kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi. Yang paham aja masih mungkin bisa terjadi, apalagi yang tidak paham fikih. Berarti transaksinya itu ada namanya disyariah li ghairi zatihi. Dan dugaan saya, para pelaku pasar saham, baik itu sahamnya syariah, kalau diperdagangkan di konven, sangat mungkin menjadi maisir. Dan yang di syariah, ketika tidak dipersyaratkan menguasai fikih, seperti di zaman Umar, dikhawatirkan masih mungkin terjadi kecurangan-kecurangan atau keinginan-keinginan untuk trading mencari keuntungan yang pendek tadi. Padahal investasi kan bukan seperti itu. Itu atau nanti dibahas di kelompok 10 ya tentang kebocoran mekanisme pasar bebas. Oke, gitu ya. Cukup ya siswa. Kemudian Khairunisa, Nisa ya. Apakah kinerja ekonomi konsorsium saat ini sudah menunjukkan pertumbuhan yang ya lebih baik lah ya. Lebih baik. Tapi kalau kita buat 10 tahun, itu perkembangannya lambat. Karena apa? Belum banyak masyarakat kita yang berpindah ke lembaga keuangan syariah dalam waktu yang lama ini. Tapi itu sudah menunjukkan effort ya. Kalau kita lihat Nabi Nuh aja berdakwah 1000 tahun hanya 27 orang kan gitu. Jadi
kita tidak boleh kemudian kalau tidak berhasil menyerah enggak, yang penting ketika nanti kita ditanya, "Apa tanggung jawabmu?" Ya kita mendukung demi perbaikan, demi penerapan ini. Adapun ketika tidak terjadi, ya udah nggak usah stres. Kenapa tidak usah stres? Itu bukan ranah kita. Ranah merubah orang atau menggerakkan hati orang untuk berpindah sesuai syariah itu bukan ranah kita. Kita hanya bagaimana mengedukasi, menyampaikan, berperan sesuai perannya, berperan sesuai dengan role yang dilakukan. Kalau mahasiswa apa, kalau dosen apa, kalau masyarakat umum apa, itu sudah bentuk dari ikhtiar untuk mengenalkan gitu, mengedukasi atau menyebarkan gitu. Jadi ketika nanti kita ditanya, kamu dulu gimana, ikut-ikutan atau nggak mau tahu atau memberikan, ya. Yang penting kita sudah. Jadi kalau toh kinerjanya tidak bagus, kurang bagus, ya sudah. Kita nggak perlu berkecil hati. Yang penting kita lakukan usaha-usaha. Jadi jangan sampai ketika misalkan kinerja ekonomi baik, kemudian kita di-blame, kita sudah maksimal, kita lilah nih untuk pengen merubah keuangan, tapi nyatanya keadaan belum memungkinkan atau belum berubah, ya nggak apa-apa. Dan secara fakta, secara data, memang pertumbuhannya bagus. Namun, kenapa sudah sekian lama pangsa pasar kita masih kecil? Masih banyak muslim yang punya rekening di konven dan nyaman di sana. Itu menjadi problem. Walaupun dia bilang, sama aja. Ya kalau sama aja, kenapa nggak pindah ke syariah? Kan gitu. Kalau toh sama saja. Yang mana lebih mending dibanding yang konven yang, mohon maaf gini. Ibaratnya, kalian membeli mie gitu ya. Mie-nya yang satu jelas tertulis atau enggak makan siang CI babi kan gitu. Tulisannya CI babi. Yang satu tulisannya warteg tapi belum ada label halal. Masih ada tulisan no pork, no lard, terus tulisannya halal. Mending mana? Ali, pilih mana Ali? Kalau saya ilustrasikan, kamu makan di sebuah mall gitu, sebuah pasar modern, satu jelas-jelas tertulis CI babi panggang gitu kan. Satunya no lard, no pork. Milih mana kamu? Ya, no lard, no pork, Pak. Ya. Terus ada warteg yang satunya jualan kodok, kemudian biawak, kemudian sate anjing gitu kan. Di Solo, saya pernah lihat banyak itu di Solo, di Surakarta ya. Kemudian satunya warteg ada tulisan mengklaim halal 100%, tapi bukan label halal MUI, bukan label halalnya BPJPH. Kira-kira milih yang mana, Li? Lebih milih yang halal meskipun bukan MUI. Ibaratnya seperti itu. Kalian milih bank konven yang jelas-jelas ada riba-ribanya di dalamnya, yang jelas itu mempraktekkan itu secara terang-terangan, secara legal hukum positif, atau bank syariah yang sudah berniat untuk hijrah. Kecuali kalian madhabnya atau alirannya atau pemahamannya ikut yang bank syariah itu sama aja, ada tidak syariah. Kalau kalian berkata seperti itu, ya berarti kalian orang yang berani untuk tidak berinteraksi sama sekali dengan lembaga keuangan. Dan itu masing-masing. Jadi kalau masih berinteraksi, ya jangan antipati, kita dukung perkembangannya. Sambil kita dukung, sambil kita melakukan perbaikan supaya lebih mengarah ke syariah gitu. Walaupun ya karena syariah beda dengan halal loh ya. Kalau halal itu kan pasti halalnya ya 100% gitu. Kalau syariah kan masih boleh ada najisnya dikit, ada cipratan-cipratan dikit gitu. Contoh gini. Ada satu kulah air kemudian kemasukan kotoran cicak atau bangkai cicak masuk. Apakah kemudian kita buang airnya semua? Kan enggak. Bisa dipakai utuh? Bisa, selama memenuhi kulahnya. Nah, itulah analogi syariah. Kalau halal, beda lagi analoginya. Jadi, ketika saya pernah ditanya oleh mahasiswa MIPA ya, bukan anak ekonomi ya, guys, bukan anak ekonomi juga, dia bertanya tentang, karena saya ngajar perbankan syariah di MIPA, ada nggak Pak? Apakah bank syariah itu halal? Itu saya butuh waktu seminggu untuk mencoba mencari literasi, karena saya belum berani menjawab seketika itu, karena ini pertanyaan jarang ditanyakan. Beri waktu saya seminggu, next pertemuan saya jawab ya. Akhirnya kesimpulannya, kayaknya bank syariah nggak akan bisa jadi halal, karena dia masih punya laporan keuangan yang pendapatan non halal.
Jadi ketika ada pendapatan non halal, maka syariah compliant oke. Tapi kalau halal kok kayaknya belum. Gitu. Karena apa? Yang syariah itu belum tentu halal. Contohnya di sini misalkan yang perempuan sudah berkerudung sesuai syariah, tapi kan nggak kemudian halal untuk disentuh, halal untuk dipegang kan gitu. Tapi kalau kalian punya pasangan yang halal, ya boleh kalian apa-apakan kan gitu. Beda dengan yang syariah yang di jalan-jalan gitu ya. Seperti itu gambarannya. Terakhir Hima, masih ada waktu setengah jam untuk kelompok 8 menjawab. Nanti kalau ada waktu saya akan tanggapi beberapa ya. Kemudian, mengapa kebijakan suku bunga tinggi pada masa krisis memicu negatif spread? Hima ini pertanyaan gimana sih? Oke Hima, bisa di open mic, maksudmu gimana ya? Jadi kan izin menanggapi yang pertanyaan saya itu Pak. Jadi kan tahun 98 itu kan ada krisis. Nah, kenapa kok bisa bank muamalat itu di tengah krisis itu tuh bisa bertahan dibandingkan dengan bank konvensional seperti itu? Kamu di 98 di mana posisinya? Di mana? Hima, 98 ini tahu di mana? Sebelumnya saya baca artikel gitu Pak, terus Boleh ya? Saya mau nanya 98 posisi mana? Apa? Jawaban? Ini Hima anak berapa? Anak kedua Pak. Berarti orang nikah atau belum? Sudah. Oh sudah, berarti belum produksi lah ya. Oke. Karena 98 itu saya masih SD, belum paham apa-apa. Oke. Kita jelaskan kenapa 98 Bank Syariah kok malah ini gini. Kan tadi sudah saya gambarkan saat menjawab pertanyaannya siapa tadi yang saya gambarkan? Diva ya. Yang gambar perbankan tadi siapa tadi? Diva ya. Nah, bukan Diva yang perbankan apa sih Fah ya? Yang menggambarkan perbankan apa Mufat? Saya agak lupa pertanyaannya siapa tadi. Mufat ya kalau nggak salah ya. Nah, berhubungan tadi konven itu kan bubble, yang satunya kan tidak. Atau Diva. Saya sih Diva ya. Yang saya pertanyaan Diva ini yang saya gambarkan tadi dan Mufat. Jadi kalau sistemnya utang piutang, kemudian ada krisis. Kenapa terjadi likuiditas? Karena nasabah itu kan menuntut bank mengembalikan dana pokok plus utang. Sedangkan di sektor real tidak terjadi pengembalian pokok plus bunganya. Bahkan pokoknya hilang. Berarti bank bisa nggak mengembalikan dananya ke masyarakat? Bisa. Makanya namanya krisis likuiditas. Tidak bisa mengembalikan dana masyarakat. Clear ya? Satu. Kemudian yang syariah. Kalau kita berbasis syariah, misalkan Hima meletakkan dana ke saya 10 juta dengan akad 3 hari. Saya bilang ke Hima, dana kamu dipakai usaha loh ya, jangan diambil. Oke, terus saya pakai usaha ke orang lain. Oke, ketika Hima rugi, ketika saya rugi, counterpart saya rugi, berarti Hima secara sadar gimana? Oh iya ya rugi ya, bisnisnya pada rugi, ya sudah kamu nggak bisa ngambil. Karena apa? Kita akadnya bagi hasil. Tidak ada hasil berarti tidak ada yang dibagikan. Nah kalau sistem konvensional, ada atau tidak ada hasil, pelaku usaha harus mengembalikan pokok plus bunganya ke bank, dan bank harus mengembalikan pokok dan bunganya ke nasabah. Ya otomatis negatif spread toh ya. Karena apa? Bank nggak mendapatkan positif. Gini, gambarannya gini. Kalau saya ilustrasikan secara mudah, apa sih spread itu? Nasabah penabung, pokoknya saving lah ya, saving account, anggaplah dijanjikan bunga 5% dari bank BK, Bank Konven. Bank Konven meminjamkan ke nasabah kredit NK gitu ya.
10%. Berarti secara teori bank itu punya keuntungan 5%. Clear ya? Oke, ini konven 5. Secara mudahnya begini, konven itu cara bekerjanya gini. Namanya spread 55%. Kenapa memicu negatif spread? Singkat cerita krisis. Krisis itu kan berarti pelaku usaha di sini, para pelaku usaha itu I kan gambarannya, investor tuh, investment itu artinya adalah mereka-mereka yang melakukan aktivitas investasi. Yang tadi saya bilang sektor real. Yang ini penyertaan modal. Penyertaan modal dalam konvensional ada debt, ada ekuitas. Jadi ini melakukan investasi secara tidak langsung. Berarti gambarnya S sama dengan I. Kenapa? Ya ini adalah bentuk dari tidak langsung tadi. Aduh, ini kok sensitif sekali sih. Pengen nyenggol, kesenggol. Mana tadi? Sampai sini. Ini gimana menurunkan, nah turun ke bawah. Oke, ini tidak, ini tidak secara langsung. I adalah yang investasi secara langsung. Berarti ini penyertaan modal, ini yang melakukan aktivitas bisnis. Singkat cerita krisis, barang tidak laku, keuntungan tidak berputar, krisis. Berarti kan di sini negatif tuh, rugi ya kan? Tapi rugi harus mengembalikan pokok plus bunga 10%. Bisa nggak kalau ada kerugian? Kalau tidak ada penjualan, tidak laku barangnya, tidak ada perdagangan, revenue aja tidak ada, kira-kira bisa nggak pelaku usaha mengembalikan pokok utang plus bunga? Jawab Bima. Bisa apa nggak bisa? Sepertinya tidak bisa, Pak. Oke, satu. Dia sudah negatif 10%. Anggaplah bisa mengembalikan pokoknya, jaminan disita. Bunganya nggak balik. Bank harus mengembalikan 5%. Berarti bank negatif 5% dong. Karena yang 10% nggak diperoleh. Dia anggaplah modalnya balik nih. Skema pertama, modal balik. Bank bisa mengembalikan ke nasabah saving modalnya. Kan nasabah saving nggak mau tahu, balikin bunga 5%. Loh ini lagi rugi di sana, nggak peduli. Kan sistem konven gitu. Akhirnya bank negatif 5%. Kalau tidak ingin kehilangan kepercayaan nasabah. Kalau bank tidak bisa mengembalikan modal plus 5%, maka bank konvensional A ini akan ditinggal oleh nasabah. Nasabah akan pindah ke bank B. Kira-kira nasabah bank konvensional A akan bangkrut kan? Karena ditarik semua dananya. Dan mereka, orang yang di sini nggak peduli, dananya sedang dipakai usaha, pokoknya diambil. Akhirnya banknya nggak ada dana di dalamnya. Kalau kita mengenal namanya Federal Reserve System, dari 100% yang dimiliki bank, itu kan 90 diletakkan di investasi. Berarti kalau ini semua orang ingin ngambil, ini hanya punya cadangan 10%. Itulah krisis likuiditas. Kenapa bank muamalah tidak seperti itu? Sistemnya beda. Karena bank muamalah sistemnya ya Anda meletakkan di sini. Kalau saving ya sudah saving balik karena bank tidak menggunakan dana saving untuk ekspansi usaha. Misalkan saya meletakkan dengan wadiah, ya sudah wadiah ya domana gitu. Bank akan berhati-hati melakukannya, dipakai untuk pembiayaan-pembiayaan yang aman, yang sifatnya murabahah. Walaupun murabahah secara syariah boleh dilakukan oleh perbankan, boleh. Tapi secara undang-undang, bank jual beli itu melanggar undang-undang BI. Saya nggak tahu ya, ada update-nya. Tapi zaman dulu saya belajar, bank itu nggak boleh punya aset. Di syariah, ketika tidak memiliki barang, tidak boleh berjual beli, harus dimiliki dulu. Nah, itu rancu. Itulah yang tadi saya bilang, rancunya bank syariah di situ. Secara fikih, bank itu boleh punya aset, kulaan barang itu boleh. Aroj Bank di Saudi itu kayak gitu. Tapi secara undang-undang itu melanggar hukum undang-undang, karena bank nggak boleh membeli aset. Tapi secara fikih boleh. Oke, diakali. Akal-akalannya itulah yang membuat beberapa pendapat, beberapa pakar mengatakan ini tidak syariah banknya karena ikut undang-undang BI gitu. Itu terlepas dari itu nanti bahas di luar kelas ini ya, karena kita moneter hanya membahas sistemnya bagaimana sih sebenarnya. Tuh, clear ya?
untuk ini, jadi mampu beradaptasi kenapa? Ya karena rugi ya menanggung kerugian bersama-sama, untung ya dinikmati bersama-sama, sehingga tidak ada namanya negatif. Karena apa? Ya tinggal sampaikan aja, oh bagi hasilnya tidak ada. Berarti bank tidak rugi dong. Karena tidak ada yang bisa dibagi hasilkan juga ke nasabah penabung. Nanti tolong dicatat ya, saya sudah punya Excel-nya terkait ilustrasi perhitungan antara konven dengan syariah yang seperti coret-coretan ini, tapi sudah saya coba di Excel, sudah saya siapkan di Excel dulu, pernah ada saya siapkan. Nanti kalau ada waktu kesempatan ditagih aja ya Lula dan kawan-kawan yang lainnya untuk ditagihkan, karena kita masih punya tanggungan untuk membahas kelompok 8, maka kita geser dulu ke kelompok 8. Silakan kelompok 8 bisa diambil alih layarnya, semoga jam 9 lah ya, 9 lebih sedikit nanti kita bisa selesai karena saya harus ke Kepanjen. Oke, silakan kelompok 8. Baik, sebentar Bapak, saya share screen. Baik. Mungkin dari Siva bisa menjawab pertanyaan Aiko ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aiko. Bagaimana fintech syariah memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di tengah inovasi teknologi yang berkembang sangat cepat? Jadi, jawabannya, setiap produk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar terhindar dari riba, gharar, dan masir. Selain itu, penggunaan akad yang transparan seperti murabah dan mudharabah diterapkan dalam sistem digital agar mudah dipahami pengguna. Sistem ini juga dirancang dengan konsep compliance by design, di mana algoritma sudah sesuai syariah tanpa bunga berbasis bagi hasil. Nah, di Indonesia sendiri, fintech syariah mengikuti fatwa MUI dan regulasi OJK, sehingga inovasi tetap berada dalam koridor yang aman. Untuk Aiko, apakah menjawab pertanyaannya? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Helmi. Jika semua resiko ditanggung bersama, atau bisa disebut profit loss sharing, bagaimana bank menghindari moral hazard dari nasabah? Jawabannya yaitu yang pertama itu, untuk mengatasi hal tersebut, bank dapat melakukan screening yang ketat terhadap calon nasabah yang baru. Jadi bank harus memperhatikan karakteristik setiap calon nasabah yang baru. Lalu aspek yang terpenting itu adalah kejujuran, karena kejujuran itu akan membuahkan atau membuat hasil kerjasama yang bagus. Kemudian cara yang kedua atau pengatasan yang kedua, bank dapat melakukan monitoring atau pengawasan, seperti contohnya nasabah wajib memberikan laporan keuangan. Dan yang terakhir, bank harus menyusun akad yang baik dan terperinci, atau akadnya jelas gitu dari awal ketika nasabah mendaftarkan dirinya, agar terhindar dari unsur gharar yang mana hukumnya jelas haram. Seperti itu. Apakah dari Mas Helmi jelas jawabannya? Tadi sebelum Akil siapa yang jawab? Siva atau Siva, Pak. Siva. Oke, lanjut. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Dea. Apakah digitalisasi keuangan syariah benar-benar memperkuat sistem moneter Islam atau justru
perlahan menggesernya menjadi semakin mirip dengan sistem konvensional. Jadi jawabannya, digitalisasi benar-benar memperkuat sistem moneter Islam jika digunakan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan inklusi atau compliance-driven technology. Namun, ia akan menggeser sistem syariah menjadi mirip konvensional jika digitalisasi hanya sekedar mengejar efisiensi tanpa pengawasan syariah yang ketat. Keberhasilan di masa depan bergantung pada inovasi produk digital yang natif syariah seperti e-wakaf atau blockchain-based mudharabah dan bukan sekedar digitalisasi produk konvensional. Untuk Dea, apakah terjawab? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Khairul Malik Abdullah. Apakah rendahnya literasi keuangan syariah berpotensi menimbulkan systematic risk bagi stabilitas sistem keuangan syariah, terutama saat terjadi krisis ekonomi? Jawabannya, rendahnya literasi keuangan syariah dapat menciptakan kerapuhan perilaku yang mengancam stabilitas sistem saat krisis. Tanpa pemahaman risiko yang benar, nasabah cenderung bertindak reaktif melalui penarikan dana massal dan gagal memahami esensi akad yang memicu lonjakan pembiayaan bermasalah. Dalam ekosistem vintage, ketidaktahuan ini mempercepat penyebaran sentimen negatif secara digital yang dapat memicu efek domino yang dapat mengubah masalah likuiditas lokal menjadi krisis kepercayaan sistemik bagi seluruh industri. Dari Khairul mungkin ada tanggapan? Oke, baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. Cukup. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fatih. Dalam sistem moneter Islam yang menghindari suku bunga, sejauh mana penggunaan ekonomi dan fintech dapat membantu otoritas moneter mengendalikan inflasi dan jumlah yang beredar dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi jawabannya, ekonomi dan fintech dalam sistem moneter itu dapat membantu mengendalikan inflasi dan jumlah uang beredar melalui transparansi dan kontrol real-time atas transaksi. Nah, otoritas moneter sendiri itu jadi lebih mudah memantau peredaran uang tanpa bergantung pada suku bunga. Selain itu, fintech mendorong pembiayaan berbasis sekuritas sebagai hasil, sehingga pertumbuhan uang lebih seimbang dengan ekonomi dan dapat menekan inflasi. Banding sistem konvensional, pendekatan ini jadi lebih fokus pada penggunaan likuiditas dan distribusi dana, meski efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan teknologi. Tapi apa menjawab? Terima kasih, cukup menjawab. Rul, mic-nya Rul. Berapa pertanyaan lagi? Dua pertanyaan lagi, Bapak. Oke, silakan. Dua lagi, Pak. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafal. Apa hukumnya menggunakan e-wallet menurut Islam di mata kuliah moneter Islam tersebut? Ya, jawabannya sebenarnya simpel ya. Jawabannya sebenarnya simpel. Hukum menggunakan e-wallet boleh dengan ketentuan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung gharar, riba maupun maisir atau seperti maisir judi. Nah, umpamanya kan e-wallet ini kan hanya sebagai alat transaksi. Kalau dijadikan hanya sebagai alat transaksi itu diperbolehkan. Tapi jika terkandung ada unsur gharar, riba atau judi itu maka tidak diperbolehkan. Dari sini apakah jelas jawabannya, Rafal? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari Wildan,
materi menjelaskan bahwa fintech syariah berperan dalam menekan inflasi dengan menyalurkan dana ke sektor real. Namun jika dalam praktiknya justru lebih banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti pay later. Apakah hal ini masih dapat dikatakan mendukung stabilitas moneter Islam? Jawabannya, pay later itu adalah inovasi fintech, tetapi jika mendominasi bisa bertentangan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi sektorial menjadi pilar stabilitas moneter Islam. Pihak regulator seperti DSN MUI ataupun OJK akan dituntut untuk memastikan pay later tidak berubah fungsi menjadi instrumen riba terselubung. Untuk Wildan, apakah terjawab? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak Amin. Oke, baik. Bisa diturunkan layarnya. Bentar. Mulai 8. Kelompok 8 ya. Sebentar. Ini. Oke deh. Ada berapa pertanyaan? 6 kalau nggak salah, Pak. Kalau nggak salah tuh benar sekali. Seingat saya 6, Pak. Hah? Kalau tidak salah kalian menjadi orang Indonesia khawatir. Mulai mana? Mulai dari bukan, Pak. Quiz. Setelah quiz. Nah. Oke. Ini ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Baik, Aiko. Ada Aiko? Ada, Pak. Oke, Aiko. Sebenarnya nih kalau coret-coretnya di sini enak ya. Nah, hilang. Ya, hilang. Sebentar. Kita manfaatkan kecanggihan ini ya, digital. Oke. Pilihannya dikit. Papan tulis ini. Bagaimana fintech syariah? Judulnya apa sih? Oh, fintech syariah memastikan. Ini bagaimana fintech syariahnya atau bagaimana otoritas pengawasnya memastikan fintech syariahnya? Fintech syariahnya, Pak. Bukan otoritas pengawasnya berarti? Maksudnya dari fintech syariahnya itu benar-benar memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kalau hanya dari pelaku usaha fintech syariah, itu bahasanya di manajemen perfintekan. Karena kita moneter, berarti perspektif kita harusnya bagaimana menjamin atau memeriksa fintech itu beroperasi sesuai syariah. Yang mana dulu kamu tanya? Persepsi moneter atau persepsi manajemen perusahaan? Kalau manajemen perusahaan ya asalkan dia bisa mengikuti, bisa lolos, ya selesai, sudah diakui kan. Jadi kalau persepsinya moneter ya harusnya bagaimana kita merancang sebuah sistem, sebuah aturan supaya dipatuhi oleh para pelaku bisnis fintech itu. Bagaimana mengeceknya? Apakah mereka harus report setahun sekali? Apakah misalkan kita semua ini adalah departemen pengendalian fintech syariah di Kementerian Keuangan Syariah misalkan itu. Saya akan tugasi, coba Akil kamu install aplikasi itu, cek. Coba nelarkan, install aplikasi ini, cek bagaimana, coba kamu lakukan pinjaman, coba kamu memberikan tabungan sesuai syariah apa enggak. Itu kalau kita sebagai departemen yang mengawasi kesesuaian syariah atau tidak. Jadi mirip dengan lembaga al-hizbah tapi versi teknologi. Kita melihat, mengecek bagaimana transaksinya. Jadi, Pak ini ada penyelewengan atau dia tidak lapor, sudah habis masa izinnya, ada dugaan melakukan kecurangan, ya berarti kita surati mereka, ini terdeteksi Anda melakukan ini, ayo perbaiki sistem. Nah, itu perspektif moneter seperti itu. Oke, tapi saya tidak tahu ya, apakah DPS level fintech syariah ada. Yang saya tahu DPS level perbankan. Saya belum mengecek apakah perusahaan-perusahaan berbasis financial teknologi syariah, peer-to-peer lending, kemudian Amanah, seperti Syafiq, itu pernah ya kalian tahu itu ya? Saya tidak tahu. Di sini sudah saya share belum di Google Classroom. Ada beberapa bentuk yang seperti itu. Amanah, Syafiq, dan lain sebagainya. Kalau belum nanti ya
coba kalian cari sendiri ya, peer-to-peer lending syariah, kemudian crowdfunding syariah, itu ada mereka. Nah, saya belum paham apakah mereka diwajibkan memiliki DPS di masing-masing lembaganya. Jadi bisa kalian telusuri. Pernah atau belum pernah ya, Lula? Saya menampilkan beberapa crowdfunding dan peer-to-peer lending syariah di kelas ini, di kelas moneter. Sepertinya belum, Pak. Kayaknya coba aja dicari ya. Kata kuncinya amanah, alami, peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, Safik. Nah itu dicek aja apakah mereka memiliki DPS. Saya kurang yakin ya. Nah jadi kalau ditanya, misalkan saya departemen syariah, ya itu kalian akan saya tugaskan untuk mengikuti semua produk yang ada ini, kemudian mengawasi apakah mereka masih sesuai atau ada penyelewengan. Karena bisa jadi dia lolos syariah, tapi kemudian di waktu yang berbeda melakukan kecurangan karena merasa sudah pengawasannya longgar. Oke, itu ya. Semoga cukup untuk menjawab pertanyaan Aiko. Ini ada berapa pertanyaan totalnya? Kita coba telusuri dulu. Kita manage waktunya 6-7. Ada 7 pertanyaan. Oke. Seperti itu ya Aiko ya. Helmi, jika semua risiko ditanggung bersama, profit and loss sharing. Ini yang menjadi PR ya. Menjadi PR moral hazard ini menjadi PR perbankan. Perbedaan perbankan dengan lembaga keuangan mikro syariah, kalau mikro syariah itu ada namanya jemput bola. Dia door to door. Pertanyaannya, jika kalian nanti di lembaga keuangan perbankan yang syariah, mau nggak melakukan hal yang sama? Turun ke lapangan, melakukan silaturahim, naik motor panas-panas, naik mobil dingin-dingin, gitu, ada AC-nya. Mau nggak? Karena stigma orang kalau sudah kerja di perbankan itu maunya duduk manis, anteng, AC, nyaman, good looking gitu kan. Terus yang saya tanya kemudian adalah risiko penyakit diabetes, risiko penyakit kolesterol, asam urat. Kenapa? Ya aktivitasnya banyak duduk. Bandingkan dengan video yang saya putarkan di awal, di mana lembaga BMT orangnya dekil-dekil, mohon maaf. Enggak yang good looking, karena mereka benar-benar ke pasar-pasar melakukan aktivitas. Kalau kalian ingin membuktikan, silahkan nanti pas magang di perbankan kerjaannya apa, magang di lembaga keuangan mikro, apa yang dilakukan? Karena saya pernah melakukan dua-duanya. Oh kayak gini ya, enak ya, angkung-angkung, dingin, AC, tapi jangan lupa risiko mengintai. Kolesterol, asam urat, diabetes mellitus, saya sadar itu penyakit saya gitu kan, duduk makan manis, dulu dikasih kue mahasiswa, sekarang ya sama aja dikasih kue tapi bukan dari mahasiswa tapi manis-manis juga. Makanya karena saya paham risiko itu, saya nggak ingin terkena penyakit yang sama dengan pendahulu dengan senior gitu. Karena di mana kita bekerja di situ ada risiko termasuk penyakit yang mengintai. Terus saya juga pernah di lembaga keuangan mikro syariah diajak jalan-jalan keliling sampai mana Dampit atau mana dulu ya. Jadi aktivitasnya berbeda. Jadi pertanyaannya, mau nggak bank melakukan apa yang dilakukan oleh para BMT itu untuk mengecek? Karena sering-sering dikunjungi, sering-sering silaturahim, maka mereka akan enggan untuk berbuat curang. Sering didatangi, sering diajak komunikasi, gimana Pak usahanya, perlu apa, kita beli pelatihan ini. Nah itu bentuk menghindari moral hazard gitu. Oke, itu ya ilmiah. Jadi salah satunya ya seperti itu, melakukan kontrol. Kalau mau menggunakan teknologi seperti di luar negeri, itu ada namanya kartu semacam kalung gitu. Jadi pekerja itu diberi kalung, ketika detak jantungnya itu deg-degan, mau melakukan kecurangan, itu terdeteksi. Bagi orang yang masih awal, bagi kalian yang jarang melanggar rambu lalu lintas, dikasih alat itu bisa terdeteksi, oh ini sedang melakukan pelanggaran, ini sedang melakukan sesuatu yang terlanggar gitu. Tapi bagi mahasiswa yang sudah sangat pro, sudah sangat ahli untuk tidak pakai helm atau melanggar lalu lintas, rabas alur, nggak pakai helm dan lain sebagainya, nggak ada spion, motornya blong,
dan dia sudah sangat ahli melanggar aturan itu, maka detak jantungnya akan normal. Itu. Jadi ketika kalian melakukan pelanggaran yang baru pertama kali, biasanya detak jantungnya terdeteksi. Aliran darahnya itu deg-degan. Nah, itu di luar negeri dikembangkan alat seperti itu. Tapi kalau dilakukan di Indonesia, ya orang Indonesia penuh akal gitu kan. Karena cerita kecilnya adalah kancil mencuri timun, jadi pinter ngakali. Jadi agak susah gitu. Seandainya nilai moral yang ditanamkan adalah Pinocchio, berbohong itu membuat hidung panjang gitu, mungkin moralnya anak-anak ini sulit untuk berbohong, karena kalau berbohong hidung panjang. Karena cerita kita adalah kancil mencuri ketimun, gimana cara mengakali sebuah aturan, bagaimana caranya kecerdikan itu digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Cerita rakyatnya kan seperti itu. Jadi bagaimana menghindarinya, saya rasa ya apa yang sudah dilakukan oleh BMT itu bisa ditiru oleh lembaga keuangan yang lebih modern atau lebih eksekutif lah ya. Itu Hilmi. Kemudian Dea, 6 menit lagi ya. Setengah lah kita bahas. Apakah benar-benar membuka sistem moneter Islam? Bentar, tak mikir dulu deh ya. Ada datanya enggak ya? Menurut saya pribadi sih ya ini ya. Lebih mengenalkan menjadi alat untuk semakin mengenalkan masyarakat kepada sistem syariah. Dengan adanya digitalisasi ini lebih memudahkan masyarakat untuk terintegrasi dengan sistem syariah dibanding dulu. Karena mengingat kalau harus membuka kantor cabang itu syariah kekurangan modal, belum sekuat permodalan lembaga kapitalis untuk buka cabang di pelosok. Tapi dengan adanya digitalisasi keuangan, adanya bank digital yang Islamik, yang syariah, yang Bank Jago itu cabang kantornya kalian mau store tunai, tarik tunai itu lebih banyak dibanding jumlah ATM, dibanding jumlah ATM bank konven. Kenapa? Setiap Alfamart, Alfamidi se-Indonesia, dulu masih beberapa sih. Dulu saya hanya bisa lakukan itu di Jogja. Sekarang di Malang saya tanya, Mbak, ini sudah ada stikernya, ini berlaku atau cuma stiker gitu? Bisa Mas, bisa tarik tunai dan store tunai di sini. Nah, berarti kalian melakukan aktivitas store tunai, tarik tunai, tapi ada minimalnya memang. Ada keterbatasannya. Bisa di semua Alfamart, Alfamidi yang ada stikernya, yang sumber dayanya sudah siap. Di Malang beberapa sudah, di Jogja sudah pernah saya lakukan. Jadi kalau itu diberlakukan se-Indonesia, berarti anggaplah itu ATM-nya gitu ya, bisa tarik tunai, bisa store tunai, itu semua Alfamart, Alfamidi melayani Aladin Syariah. Berarti jumlah Alfamart, Indomart dibanding ATM bank konvensional yang satu, jangan semuanya. Kalau kita lawannya adalah semuanya misalkan BCA, misalkan BNI, saya rasa dalam satu geografis Alfamart, Alfamidi itu lebih banyak dibanding jumlah ATM-nya dan jumlah banknya. Apakah itu memperkuat moneter Islam? Ya, mengenalkan lah ya. Kalau memperkuat, saya belum yakin. Kalau mengenalkan, kemudian memperbesar kapitalisasi market keuangan syariah, insya Allah ya. Tapi kalau memperkuat itu hanya 2 tadi ya, 3 kuncinya. Harus kembali ke sistem alat tukarnya harus dikembalikan, baik itu di backup oleh emas dan perak atau kembali ke emas dan perak. Kemudian tidak adanya mengurangi hegemoni dari utang piutang berbasis bunga atau riba. Sama yang ketiga, kok saya lupa, yang ketiga ini agak terlupakan. Saya agak lupa. Yang ketiga dulu apa? Yang pernah saya sampaikan online ya, ada tiga hal yang minimal itu diterapkan untuk moneter ini kembali unggul. Saya lupa alat tukarnya, sistemnya, yang satunya agak lupa. Nanti coba dicek di ininya ya. Nah, itu atau justru perlahan menggeser menjadi maksudnya makin mirip. Nah, harapannya tidak lagi benchmarking. Harapannya tidak benchmarking, tapi secara fakta di lapangan memang banyak kebijakan-kebijakan dan mirroring. Bahkan para pengkritik itu bilang, bank syariah itu cuma beda assalamualaikum sama pakaian aja. Itu bagi mereka yang hater-hater, dan bagi kita yang pendukung ya itulah keadaannya.
berarti kita bentuknya apa? Mari kita perkuat, mari kita lakukan perbaikan. Bukan terus dikritik tanpa solusi, tapi ya tetap kita dukung kan gitu. Kalau hanya mencibir tanpa mendukung ya itu kurang baik. Tapi saya akui memang itu terjadi di Bank Syariah. Tapi kan tidak kemudian kita berlepas diri, ya harusnya bagaimana, ayo perbaiki. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi menggeser bukan makin mirip, tapi memang saat ini kondisinya masih mirip gitu, masih mirip, masih mirroring, masih berkiblat memang. Harapannya ya jangan dong gitu, harapannya ya. Jadi sistem ini harusnya lebih independen gitu, lebih tidak sama, tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi bagi mereka yang mencibir kemudian nggak mau pakai bank syariah tetap di konven ya, itu namanya tidak mendukung kan gitu. Oke, saya rasa itu ya. Ada yang bilang bank syariah lebih mahal dibanding konven. Nah, untuk kritik yang seperti itu, saya balik bagi kalian yang sekarang lebih dipermudah nih ya. Zaman dahulu kan orang bingung ya antara harga daging babi dan daging sapi. Kalau sekarang banyak film, banyak industri perfilman dikenalkan bahwasanya ketika mereka, ini kita bicara budaya dari film yang ditampilkan, mengenalkan budaya yang saya amati, beberapa tontonan ketika ada keluarga menonton itu saya tanya, kenapa mereka itu selalu makan daging babi? Karena daging babi murah di Korea. Dan ketika dia beli daging sapi, itu berarti mereka sedang merayakan suatu hari spesial. Misalkan dapat bonus, misalkan dapat kenaikan gaji, kenaikan pangkat, mendapat pekerjaan yang lebih prestisius, mereka akan membeli daging sapi. Atau digambarkan orang-orang yang mampu itu belinya sapi, yang kurang mampu dagingnya babi. Di situ kita bisa gambarkan, ternyata memang sapi lebih mahal dibanding babi. Bagi Islam, bagi seorang muslim, murah mahal dengan halal haram lebih penting mana? Halal dan haram. Makanya sapi lebih dipilih dibanding babi. Pertanyaannya sama, syariah lebih mahal Pak dibanding konven. Saya analogikan, lah kalau kamu saking babi lebih murah dibanding sapi, apa milih babi? Kan nggak gitu juga. Jadi itulah analogi yang saya pilih dari budaya yang ditampilkan dalam film-film itu. Saya mengamati, oh mereka memilih babi karena nggak ada syariat. Yang lebih murah babi dibanding sapi. Tapi ada juga orang yang bilang lebih enak babi. Saya tahunya dari mana? Dari orang yang pernah hijrah. Jadi dia dulu ketika muda dia tidak memperdulikan halal haram. Ketika tua dia hijrah dan kebetulan dia ikut salah satu jamaah gitu. Saya pernah tanya-tanya, saya masih bisa mendeteksi makanan itu mengandung babi apa tidak. Karena dulu saya 20 tahun itu sering konsumsinya. Oh gitu Pak. Berarti pengalaman kelam Bapak ini menjadi hal yang menguntungkan bagi kita karena lidahnya bisa mendeteksi ada kandungan minyak babi atau tidak dalam suatu makanan. Dan itu metode yang tradisional ya, karena yang terbaru kan ada sebuah cairan untuk mendeteksi ada kandungan babinya atau tidak dalam suatu makanan, itu sedang dikembangkan. Di 2012 itu ada orang Indonesia asal Bandung yang kuliah di UIA itu mengembangkan cairan itu, tapi saya nggak tahu kok belum diperjualbelikan hingga saat ini. Apakah ada konflik of interest atau dan lain sebagainya sehingga dilarang untuk beredar, saya nggak tahu. Apa izin edarnya belum muncul, intinya seperti itu. Oke, kita ke Khairul Malik. Saya rasa ini terakhir ya. Oke, karena pertanyaannya ada istilah-istilah systemic risk yang agak perlu diperjelas atau dijelaskan, maka saya tunda dulu punyanya Khairul sampai belakang. Tolong catat dulu lah ya. Kita bahas saat offline di next week setelah presentasi kelompok 9. Nanti saya akan bahas ini terlebih dahulu. Selesai ini kelompok 9 silahkan menjawab pertanyaan di kelas, gitu aja ya, supaya karena saya harus ke Kepanjen. Terus yang disampaikan Lula tadi, nah ini dia. Next week saya akan bawa beberapa contoh alat tukar yang ada di dunia dari yang Indonesia dari beberapa tahun. Saya kemarin mencoba mencari yang 1946 yang satu rupiahnya itu sekian gram emas itu. Saya coba cari, tapi saya mendapatkannya yang 1957 karena saya zaman dulu tidak berpikir itu. Kemudian nanti bagi yang punya currency berlebih dan saya belum punya, bisa saya beli dengan harga beli kalian, bukan dengan buyback currency tapi dengan harga beli kalian di money changer jika kalian tertarik untuk
melepasnya. Kalau mau dikoleksi ya monggo, tapi kalau mau melepasnya seperti Sania yang kelebihan gitu Pak, ini boleh. Ya, syukur-syukur nanti bisa buat inilah ya, tabungan umroh atau haji. Kalau Sania ingin melepasnya karena kemarin berapa satu paketnya terlalu banyak, nanti saya akan beli sesuai dengan harga beli yang ada di nota itu, bukan dengan buyback. Kalau kalian jual ke money changer pasti dengan buyback, artinya ada harga beli dan harga jual mereka, pasti dibeli dengan buyback. Tapi nanti jika memang mata uangnya belum ada atau belum saya miliki currency-nya, nanti bisa disampaikan ya, atau bisa menemui saya atau Lula. Oke, saya rasa itu kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Sebelumnya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, alhamdulillah. Assalamualaikum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.